Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-27, semakin dekat dengan Shibai. Cerita dimulai saat Boruto menerima informasi dari Mitsuki yang mengungkapkan bahwa Mitsuki menemukan sesuatu di dalam sisa-sisa pohon Shinju. Terkejut dengan informasi tersebut, Boruto spontan berkata, "Baiklah, Mitsuki, aku akan segera menuju ke tempatmu." Tanpa menunggu, Boruto dengan cepat memanfaatkan teknik Hiraishin-nya, melakukan perpindahan ke lokasi tempat Sarada berada. Setelah bertemu dengan Sarada, keduanya kemudian bersama-sama berpindah ke tempat Mitsuki. Sebelumnya, Boruto telah memberikan tanda Hiraishin kepada Sarada dan Mitsuki, memudahkan Boruto untuk berpindah lokasi dengan cepat. Tindakan Boruto menunjukkan koordinasi tim yang efektif dan persiapan yang matang dalam menghadapi tantangan di area tersebut. Dengan cara ini, Boruto dan timnya dapat dengan efisien menjelajahi dan merespons perkembangan dalam misi mereka. Boruto dan Sarada telah tiba di lokasi yang ditunjuk oleh Mitsuki. Dengan wajah penuh penasaran, Boruto bertanya kepada Mitsuki, "Mitsuki, apa yang telah kau temukan?" Mitsuki menunjuk sesuatu yang ditemuinya, lalu menjawab pertanyaan Boruto, "Ini terkait dengan akar pohon Shinju ini." Boruto pun menyentuhnya, merasakan aliran cakra besar dari pohon Shinju yang terkumpul di tempat tersebut. Saat Boruto menyentuhnya, dia mendapatkan penglihatan tentang bagaimana meteor ini jatuh ke bumi. Dalam penglihatannya, Boruto menyaksikan dua sosok Otsutsuki yang turun ke dunia ini. Kedua Otsutsuki tersebut terlibat dalam pertempuran sengit, saling cekcok di antara mereka. Pertarungan mereka begitu intens, hingga salah satu Otsutsuki terluka parah. Otsutsuki yang lain kemudian membuang rekannya ke bibit pohon Shinju, menyebabkan pohon tersebut tumbuh dan berkembang. Akhirnya, Otsutsuki yang selamat meninggalkan dunia ini setelah pertarungan sengit tersebut. Penglihatan ini memberikan Boruto wawasan baru tentang asal-usul meteor pembawa bibit pohon Shinju dan peristiwa besar yang terjadi di masa sebelum Kaguya dan Ishiki turun. Boruto tiba-tiba tersentak dan terjatuh setelah mendapatkan penglihatan tersebut. Sarada, yang terkejut, segera bertanya kepada Boruto, "Boruto, apakah kamu baik-baik saja?" Boruto cepat merespons, "Aku baik-baik saja, Sarada, aku hanya sedikit lelah." Mitsuki menyarankan agar Boruto beristirahat sejenak, sambil menceritakan apa yang dilihatnya saat menyentuh inti pohon Shinju. Dengan duduk dan beristirahat, Boruto membagikan penglihatannya tentang dua sosok Otsutsuki yang turun ke dunia ini, jauh sebelum kedatangan Kaguya dan Ishiki, memberikan wawasan baru tentang sejarah yang mungkin memiliki petunjuk besar mengenai keberadaan sisa-sisa tubuh Shibai. Sebelumnya, Boruto dan Shikamaru telah berdiskusi mengenai hal ini, dengan Boruto meminta bantuan Shikamaru untuk menanyakan kepada Amado tentang lokasi sisa-sisa tubuh Shibai. Namun, jawaban dari Amado hanya menyiratkan bahwa itu adalah urusan Ishiki dan bukan urusan Amado. Amado menyatakan bahwa dirinya hanya diperintahkan untuk mengimplan beberapa bagian dari sisa-sisa tubuh Shibai kepada beberapa anggota Kara. Pada awalnya, Boruto tidak memiliki petunjuk yang jelas, namun kini dia merasa memiliki sedikit petunjuk setelah mengunjungi istana Otsutsuki dan tempat sisa-sisa pohon Shinju berada. Boruto mendapatkan Rinnegan di tangannya dan Boruto mendapatkan penglihatan mengenai dua sosok Otsutsuki. Adegan kemudian berpindah ke dimensi tempat para Shinju berada. Jura, yang sedang sibuk membaca buku, tiba-tiba berdiri tegak dan menyatakan, "Kita akan menuju Konoha." Dengan penuh determinasi, Jura melanjutkan perkataannya sambil mengeluarkan aura energi dari Jubi. "Bersiaplah, kita akan habis-habisan menyerang Konoha untuk mencapai target kita." Hidari, Matsuri, dan Bak hanya terdiam, mendengarkan dengan serius perkataan yang diucapkan oleh Jura. Para entitas Shinju ini bersiap untuk melakukan serangan besar-besaran yang dapat menghancurkan segalanya di Konoha. Ancaman ini tampaknya lebih parah dibandingkan dengan serangan Pain di masa lalu,
terutama karena desa tidak memiliki perlindungan dari Boruto dan Kawaki, yang saat ini sedang menjalankan misinya masing-masing. Boruto, yang masih terduduk setelah menceritakan semua yang telah dia temukan, tiba-tiba mengalami penglihatan dalam alam bawah sadarnya. Dalam penglihatan tersebut, desa terlihat hancur rata dengan tanah, dan sosok Jura terbang di langit, menatap ke arah desa. Boruto seketika tersadar, dan dalam hati, ia berkata, penglihatan ini, hancurnya desa, di sana ada sosok Jura. Apakah Shinju akan menyerang lagi? Boruto merasa kaget dan hampir tidak percaya dengan penglihatannya, terkejut bahwa para Shinju dengan cepat memutuskan untuk melancarkan serangan kembali ke desa. Rasa khawatir dan kebingungan melanda Boruto, menyadarkan dia akan bahaya besar yang mungkin dihadapi oleh Konoha. Boruto berhadapan dengan pilihan sulit, di mana ia harus memutuskan apakah akan kembali ke desa Konoha atau merelakan desa itu hancur karena ancaman dari Shinju. Dalam kebimbangan, Boruto mencoba meminta saran dari Sarada dan Mitsuki. Setelah mendengarkan cerita tentang penglihatan masa depan yang dialami oleh Boruto, Sarada memberikan pandangannya, sebaiknya kita bergerak cepat dan kembali ke Konoha sekarang juga. Mitsuki juga menyuarakan dukungannya, kita harus bergegas dan mengambil tindakan selanjutnya. Boruto segera memberikan jawabannya, kita akan menuju markas Kara, menuju bekas tempat Jigen, yang dulunya menjadi wadah bagi Ishiki dalam melakukan penelitiannya bersama Amado. Keputusan ini menandakan bahwa Boruto dan timnya siap menghadapi ancaman besar dan bergerak cepat dalam mencari sisa-sisa tubuh Shibai. Di Konoha, tim 10 bersama Himawari tengah berlatih bersama di bawah bimbingan Konohamaru, fokus pada pengembangan kemampuan khusus Himawari. Himawari dengan gigih melibatkan diri dalam latihan fisik dan terus mempertajam kemampuan Byakugannya, dengan harapan dapat menjadi bagian yang kuat untuk melindungi desa. Sementara tim 10 berlatih teknik kombinasi untuk meningkatkan kerjasama mereka, persiapan ini diarahkan untuk menghadapi ancaman kembalinya Shinju. Konohamaru terus mengoordinasikan latihan dengan tegas memotivasi mereka, ayo, latihan dengan semangat yang lebih tinggi. Meskipun terasa sebagai bagian kecil dari upaya keseluruhan, tim 10 dan Himawari menyadari bahwa masa depan desa juga berada di tangan mereka, terutama dengan kehadiran Himawari yang memiliki kemampuan unik yang mungkin sangat berguna dalam menghadapi Shinju. Boruto, Sarada, dan Mitsuki saat ini sudah berada di bekas markas Kara, menjelajahi area tersebut bersama-sama. Boruto merasa tenang karena tidak merasakan adanya tanda-tanda bahaya di sekitar mereka dan berkomentar, untuk saat ini, tidak ada tanda-tanda bahaya di sekitar area ini. Saat mereka memasuki area luar, dari kejauhan mereka melihat Delta yang tergeletak di tanah. Mereka menyadari bahwa Delta telah dinonaktifkan oleh seseorang. Mereka menduga jika hal tersebut dilakukan oleh Amado, sebelum dirinya membelot dari organisasi Kara. Tanpa menemui hambatan, mereka terus masuk ke dalam area utama bekas markas tersebut, siap mengungkap lebih banyak rahasia mengenai sisa-sisa tubuh Shibai yang mungkin terkandung di dalamnya. Boruto merasakan tekanan besar dari salah satu ruangan dan bersama-sama Sarada dan Mitsuki untuk menyelidikinya. Saat memasuki ruangan tersebut, mereka menemukan bahwa itu adalah tempat eksperimen Jigen dalam mencoba menanamkan karma, dan di sekitar mereka tersebar banyak mayat hasil percobaan tersebut. Sarada, dengan perasaan geram, menyuarakan kemarahannya, sungguh mengerikan, apa sebenarnya yang mereka lakukan? Meski Boruto tidak menemukan petunjuk yang jelas dari area tersebut, mereka segera meninggalkan ruangan itu, membawa rasa ketidaknyamanan dengan mereka. Dalam hati, Boruto mencoba merenung, pancaran energi yang aku rasakan tadi, mungkin ada sangkut pautnya dengan bekas karma Ishiki. Mereka bertiga melanjutkan pencarian mereka, tetapi ancaman dan ketidakpastian masih menyelimuti perjalanan mereka di bekas markas Kara ini. Boruto akhirnya menemukan sebuah area yang sepertinya merupakan tempat pribadi milik Jigen. Di sana, ia merasakan aliran cakra yang sangat besar dan mengatakan, meski Jigen atau Ishiki telah mati, namun sisa-sisa energinya masih sangat kuat terasa di sini. Tiba-tiba, perhatiannya tertuju pada sesuatu yang tampak seperti buku catatan. Dengan sigap, Boruto mengambil catatan tersebut dan mulai membacanya. Ketika ia membaca isi catatan itu, Boruto terkejut dengan apa yang diketahuinya dan mengeluarkan ungkapan frustrasinya. Sialan, benarkah ini, apa yang sebenarnya Otsutsuki ingin lakukan? Informasi yang ditemukan oleh Boruto dalam catatan tersebut membuka lebih banyak misteri dan menghadirkan pertanyaan baru tentang tujuan sebenarnya dari Otsutsuki. Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ke-27, semakin dekat dengan Shibai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share,
Semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.